Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen pembimbing. Perkenalkan, saya Elit Adrin SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 2 Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024 di LPTK UIN Syekh M. Jamil Jambe Bukit Tinggi dengan NIM 21124331 yang akan melaksanakan ujian kinerja pada hari ini Kamis 30 Januari 2025 di kelas 7 dengan materi ruksah dalam ibadah puasa. Selanjutnya, mari saksikan video pembelajaran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Nah, silakan siapkan dulu oleh ketua kelas. Siapkan saja. Siap, gerak. Kita lepas, gerak. Dekat, gerak. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Allahu Akbar. Nah, baiklah Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar kembali dengan mata pelajaran PAI. Nah, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, tolong siapkan teman-temannya. Cepat dulu, siap. Hormat, gerak. Tegap, gerak. Pada. Nah, sekarang kita baca terlebih dahulu surat pendek. Hari ini surat apa lagi? Akhir. Nah, silakan baca bersama-sama surat akhir.
ayat pendek tadi, semoga pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kamu mendapat ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, bagaimana anak Ibu sudah siap untuk belajar? Sudah. Sekarang silakan keluarkan buku PAI-nya, kemudian lihat keadaannya, sudah rapi atau masih ada yang kotor, ambil dulu sampahnya. Kemudian lihat kerapiannya, sudah serapi kita atau belum. Jadi keluarkan buku pendidikan agama Islam. Ibu akan ngecek dulu kehadiran anak Ibu hari ini. Amelia kesini, Amelia, Aprilia lo, Rafi, mana? Bukan, siapa? Dea, Deni, Tania, orang. Dan alhamdulillah jumlahnya cukup banyak hari ini anak ya. Nah, bagi teman-teman kita yang sakit, semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, minggu lalu apa materi kita nak? Rukhsah dalam ibadah sholat. Keringanan dalam ibadah sholat. Apa contohnya keringanan yang diberikan Allah dalam ibadah sholat? Apa contohnya keringanan yang diberikan Allah dalam ibadah sholat? Itu materi kita minggu lalu. Orang dalam perjalanan jauh dapat melaksanakan sholat dengan apa? Amin, jamak. Bagus. Apa lagi? Selain dengan menjamak, bagaimana lagi? Keringanan yang diberikan Allah bagi orang yang sakit. Boleh sholat dengan duduk. Bagus sekali. Nah, itu adalah pelajaran kita minggu lalu. Hari ini kita akan masuk lagi materi yang kedua, rukhsah dalam ibadah puasa. Nah, keringanan yang diberikan Allah dalam menjalankan puasa. Kira-kira siapa yang tahu apa keringanan yang diberikan Allah? Siapa yang sudah membaca? Membayar fidyah. Ya, membayar fidyah salah satu keringanan yang diberikan Allah dalam menjalankan puasa. Apalagi contohnya? Mengganti puasa atau mengkodo. Nah, itu juga salah satu keringanan yang diberikan oleh Allah dalam menjalankan ibadah puasa. Hari ini kita akan masuk lagi materi mengenai rukhsah dalam ibadah puasa. Nah, sebelumnya Ibu akan lihatkan tujuan pembelajaran. Nah, apa tujuan kita nanti belajar rukhsah dalam ibadah puasa ini? Nah, sekarang coba perhatikan. Di layar atau di papan tulisan anak Ibu ini sudah ada tujuan pembelajaran kita. Nah, di sini ada 3 tujuan pembelajaran. Siapa bisa membacakan yang pertama apa tujuan pembelajaran kita? Ya, silakan. Peserta didik mampu menjelaskan makna rukhsah dalam ibadah puasa. Bagus. Peserta didik dapat menjelaskan makna rukhsah dalam ibadah puasa. Yang kedua, siapa lagi yang bisa membacakan? Fadil, silakan baca nomor 2. Peserta didik mampu mengidentifikasi ketentuan rukhsah dalam ibadah puasa. Yang kedua, mengidentifikasi ketentuan rukhsah dalam ibadah puasa. Yang ketiga, siapa lagi yang bisa membacakan? Azam. Serta dia mampu membuat tabel mengenai rukhsah dalam ibadah puasa. Nah, terima kasih anak-anak hebat. Hari ini tujuan pembelajaran kita ada 3 ya Pak ya. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan makna rukhsah dalam ibadah puasa. Nah, apa nanti pengertiannya? Apa nanti hubungan makna rukhsah ini dalam kehidupan kita? Nah, kemudian yang kedua, tujuannya peserta didik mampu mengidentifikasi ketentuan rukhsah dalam ibadah puasa. Nah, ketentuannya nanti apa saja? Bagi orang sakit, apa ketentuannya? Bagi wanita hamil nanti akan ada juga kita bahas. Nah, yang ketiga tujuannya yaitu peserta didik nanti mampu membuat tabel mengenai ketentuan rukhsah. Nah, itu dia. Jadi 3 tujuan pembelajaran ini diharapkan nantinya dapat kita capai setelah belajar. Nah, sehingga tercapailah KKTP kita, ketuntasan kamu nantinya. Paham anak-anak Ibu? Paham. Nah, berikutnya
ibadah puasa ini Ibu menggunakan metode PJBL, Project Based Learning. Nah, itu kita berproyek nantinya, membuat produk yang ada kita hasilkan berupa mind mapping, yaitu peta konsep dari materi Ruksha dalam puasa. Nah, paham anak-anak Ibu? Paham. Sekarang Ibu akan bagi kamu menjadi beberapa kelompok ya nak ya. Sekarang kita pilih dulu kelompok yang akan kita bagi. Nah, kita menggunakan ini wall ya nak ya. Jadi kita memilih kelompok menggunakan ini. Nah, silakan Leni pilih kelompoknya. Silakan di sini. Nah, silakan. Ya, berarti kelompok 3. Nah, berikutnya Neza, silakan pilih kelompoknya. Ya, kelompok 1. Nah, berikutnya Java. Silakan pilih. Nah, kelompok 4. Nah, baiklah anak Ibu, semuanya sudah mendapat pembagian kelompok. Ada kelompok 1, 2, 3 dan 4. Nah, sekarang kita akan duduk lagi per kelompok. Nah, silakan yang kelompok 1 duduk di sebelah kanan, kemudian kelompok 2, kelompok 3 di belakang kelompok 1 dan kelompok 4 di belakang kelompok 2. Nanti Ibu akan bagikan tugas per kelompoknya. Silakan. Nah, sudah duduk semuanya di kelompok? Sudah. Nah, sekarang silakan kembali buka buku PRI-nya, nak taruh kembali di meja. Taruh di bukunya. Nah, berarti semua anak-anak Ibu sudah mendapat kelompok ya. Kita lihat dulu video pembelajaran yang akan Ibu berikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak ibu hari ini? Semoga sehat dan semangat ya mengikuti proses TBR kita hari ini. Baiklah anak-anak ibu semuanya, hari ini kita akan masuk dengan materi baru yaitu mengenai Ruksha dalam ibadah puasa. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai Ruksha dalam ibadah sholat. Nah, kita ingat kembali apa itu Ruksha. Ruksha dalam istilah Islam itu merujuk pada kelonggaran atau keringanan yang diberikan oleh syariat hukum Islam dalam situasi tertentu yang memungkinkan seseorang tidak melakukan kewajiban atau larangan yang biasa akan ada pertanyaan yang kamu jawab karena adanya alasan tertentu yang Perhatikan ke depannya. Ruksha dalam ibadah puasa. Ruksha dalam ibadah puasa merujuk pada
keringanan atau kelonggaran yang diberikan oleh syariat Islam kepada seseorang dalam situasi tertentu yang memungkinkan mereka tidak berpuasa atau menggantinya dengan cara lain. Yang kedua, rukhsah dalam ibadah puasa adalah bagi musafir atau orang yang dalam perjalanan. Rukhsah dalam ibadah puasa yang ketiga adalah bagi wanita hamil dan menyusui. Wanita orang yang sudah lanjut. Kedua, mengutamakan kesehatan dan keselamatan. Tiga, memudahkan umat dalam beribadah. Empat, menunjukkan kasih sayang umat. Lima, mendorong umat untuk tetap beribadah dengan niat yang benar. Enam, mendorong rasa empati dan kepedulian terhadap orang lain. Nah, dari tayangan video singkat tadi, nak, kira-kira siapa yang ingat? Tadi apa keringanan rukhsah bagi wanita hamil? Apa? Mengkodo. Nah, bagi orang tua renta, siapa yang ingat tadi apa rukhsah yang diberikan oleh Allah dalam berpuasa? Membayar fidyah. Nah, bagi orang sakit yang tidak akan sembuh, kira-kira tadi apa tayang dari video tadi apa rukhsah yang diberikan? Membayar fidyah. Nah, sekarang tugas anak-anak ibu adalah ibu akan bagikan LKPD ini, lembar kerja peserta didik. Nah, di dalam LKPD ini kamu akan tuliskan jawaban dari pertanyaan yang ibu berikan berhubung dengan materi kelompok yang sudah ibu berikan. Nah, contohnya di sini kelompok 1. Jelaskan pengertian rukhsah bagi orang sakit. Kemudian yang kedua, ketentuan rukhsah bagi orang sakit. Kemudian yang ketiga, dalilnya. Kemudian yang keempat, hikmah. Nah, silakan kamu jawab nanti di lembar kerja yang ibu berikan ini. Berapa? Kemudian materinya tentang apa? Nama-nama anggota kelompok. Kemudian di sini jawabannya, ya. Kelompok 3, ini KPD-nya dibagikan. Terus di sini kelompok berapa? Kemudian apa tadi materinya? Nama-nama anggota, di sini jawabannya, ya. Nah, berikutnya kelompok 4, tulis di sini kelompok berapa? 4, materinya, kemudian nama anggota, di sini jawabannya, ya. Nah, silakan kerja berkelompok, merapat lah, bekerja berkelompok. Nah, nanti setelah LKPD kita akan ada membuat mind mapping. Enak ya? Mind mapping yaitu peta konsep. Nah, sekarang silakan dulu jawab LKPD yang ibu berikan tadi. Puasa. Tulis nama anggotanya. Nah, tuliskan nanti pengertian, kemudian dalil, ketentuan ya. Lihat di buku paketnya. Kemudian tambahkan dari video yang sudah ibu tayangkan tadi. Tulis nama kelompok. Musafir terus nama kota, kemudian tentu saja bagi sebelum kemudian dan yang sudah dapat dan menyamakan ketentuan dalam ibadah puasa bagi orang sakit, tulis. Apa nanti apa pengertiannya, dalilnya Quran surat apa ayat berapa, kemudian hikmahnya, ketentuan rukhsahnya, di sana. Nah, bekerja sama, lihat bukunya.
ambil nilai diskusinya. Nah, ini adalah mind mappingnya, nanti tuliskan di sini ya nak ya. Ruksha bagi orang sakit dalam menjalankan ibadah puasa. Kamu buatkan di sini gambarnya seperti apa yang bagusnya. Nah, berupa peta konsep ya. Kelompok 3. Nah, kelompok 3 ini Ibu berikan kertas kartanya. Nah, silakan tulis di sini mind mapping, peta konsep yang akan kamu buat mengenai ruksha bagi musafir dalam melaksanakan puasa. Terserah model apa yang kamu bikin semenarik mungkin. Nah, kelompok 4 ini bahannya adalah ruksha dalam ibadah puasa bagi orang tua renta ya. Tuliskan di sini nak peta konsepnya seperti apa kamu buat semenarik mungkin dan sebagus mungkin. Nah, mulai dari pengertian, dalil dan yang diminta tadi, bikinkan di sini sebagus mungkin. Nah, bekerja sama, tidak ada tidak bekerja, paham? Nah, silakan bekerja. Semuanya bekerja ya nak. Ibu akan pantau keaktifan kamu di dalam kelompok. Dan tidak ada yang tidak bekerja. Silakan semenarik mungkin buat peta konsepnya. Nah, berikan warna nih, Ibu sediakan. Silakan beri warnanya nak. Nah, supaya lebih bagus, beri warna di tulisannya nak. Coba lihat itu sampai di mana. Ini selesai. Nah, ini sudah bagus ya. Bagus. Nah, baiklah anak ibu. Sekarang kita akan tampilkan lagi mind mapping yang sudah kamu buat dalam kelompok. Nah, akan dipresentasikan ke depan kelas. Nanti siapa yang akan membacakan, dan bagi kelompok lain nanti silakan dengarkan. Jika belum paham, silakan nanti bertanya. Nah, sekarang kita mulai dari kelompok 1. Silakan tampilkan, presentasikan ke depan hasil diskusi kelompok 1. Nah, kepada kelompok 1 dipersilakan. Nah, silakan maju nak kelompok 1. Ibu akan ambil nilainya di sini, nilai presentasi kelompok 1. Baca hasil mapping yang sudah kamu buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengajian usaha dalam keringanan puasa bagi orang sakit. Kelonggaran yang diberikan dalam syariat Islam bagi orang yang menghadapi. Nah, sekarang terima kasih kita ucapkan kepada kelompok 1. Sekarang kita lihat hasil mind mapping dari kelompok 2. Nah, kepada kelompok 2 disilakan. Assalamualaikum
wanita yang mungkin diberikan kepada dua bulan istri dan kehidupan yang Assalamualaikum warahmatullahi Apakah masih ada pertanyaan untuk kelompok 2 yaitu mengenai rukhsah bagi wanita hamil dan menyusui dalam berpuasa? Silakan jika ada yang mau bertanya. Silakan, ada yang mau bertanya? Ada? Nah, silakan. Nah, ada yang mau bertanya. seorang wanita yang telah disampaikan oleh kelompok 3. Ulang kembali nih. Nah, ulang lagi soal dari kelompok 3. Seorang wanita hamil merasakan kesehatan dan janinnya. Apa rukhsah yang diberikan dalam kasus ini? Nah, wanita hamil dia takut mengganggu kondisi janinnya. Nah, apa rukhsah diberikan bagi orang hamil tersebut? Nah, keraskan suaranya. Nah. tergantung kondisinya. Jika dia membayar hadiah dan Nah, bagaimana kelompok 3? Kelompok 3, jawaban dari kelompok 2 yaitu tergantung kondisinya. Nah, jika dia khawatir akan janinnya maka mengkodok dan membayar fidyah katanya. Bagaimana kelompok 3? Pas? Pas. Silakan tutup lagi kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hapus untuk kelompok 2. Nah, terima kasih Ibu ucapkan kepada anak-anak Ibu yang sudah menampilkan hasil presentasi mind mapping-nya dengan bagus. Nah, alhamdulillah semuanya bagus. Sekarang silakan tampilkan hasil mind mapping anak-anak Ibu di papan tulis. Silakan perwakilannya tempelkan ke depan. Nah, silakan kelompok 3 tampilkan hasilnya ke depan. Kelompok 3 mana? Dan kelompok 4 mana hasil mind mapping-nya? Satu sampai kelompok 4. Nah, terima kasih banyak Ibu ucapkan kepada anggota kelompoknya. Nah, sekarang coba perhatikan semuanya bagus-bagus ya nak ya. Bagus? Bagus. Alhamdulillah. Nah, ini adalah hasil karya anak-anak Ibu. Nah, jadi kedepannya mungkin kita akan belajar lebih banyak lagi ya nak ya dan menghasilkan peta konsep yang lebih bagus lagi. Nah, sekarang kita akan masuk lagi dengan kesimpulan. Nah, dari mind mapping yang sudah kamu buat ini, apa yang dapat kita simpulkan? Nah, rukhsah dalam ibadah puasa adalah keringanan diberikan Allah dalam melaksanakan puasa. Yang pertama, bagi orang sakit, apa keringanan yang diberikan? Orang sakit dengan apa tadi rukhsahnya? Mengganti di hari lain atau mengkodok. Kemudian bagi wanita hamil yang takut akan mengganggu kesehatan janinnya, bagaimana?
perjalanannya, kemudian mengganti di hari lain. Bagus. Kemudian kelompok 4 bagi orang tua renta apa ruksanya nak? Membayar vidya. Bagus. Nah, jadi siapa bisa menyimpulkan secara keseluruhan materi kita hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Ada? Kita simpulkan bersama. Ya, ruksya dalam ibadah puasa adalah keringanan diberikan Allah terhadap umatnya dalam menjalankan ibadah puasa. Bagi orang sakit boleh mengkodoh ya. Bagi wanita hamil boleh mengkodoh dan membayar fidyah bagi yang takut terganggu kesehatan janinnya. Kemudian bagi musafir mengganti di hari lain. Bagi orang tua renta yang tidak bisa berpuasa, maka dia membayar fidyah. Nah, sampai di sini paham anak-anak ibu? Ada lagi yang mau bertanya? Tidak? Kalau tidak, ibu akan lihat pemahaman anak-anak ibu sejauh mana dengan mengadakan tes, yaitu dengan kuisis. Nah, di kuisis anak-anak ibu akan menjawab pertanyaannya. Silakan ambil QR yang akan ibu bagi kali ini. Nah, seperti biasa, jika kamu menjawab nanti nak, jika jawabannya A, silakan diataskan huruf A-nya ya. Paham? Paham. Abel, Amel, Nando, Fadil, Vero, anak Vero, Dava, Dea, Dedi, Fania, Fazil, Kita. Soal nomor 1, ruksya menurut bahasa adalah kemudaratan, keringanan, kesulitan, dan keberatan. Bagi yang sudah selesai silakan angkat QR-nya. Baru 19, silakan angkat lagi yang belum. Sudah? Nah, pertanyaan ruksa bagi orang sakit adalah, silakan angkat QR-nya. Silakan angkat. Siapakah pemuncak dari sesi ini? Terima kasih ibu ucapkan kepada anak-anak ibu peringkat 3 terbaik hari ini, yaitu Zahira, kemudian Raisa dan Rahel. Ini lihat 3 peringkat teratas hari ini. Nah, kemudian ada beberapa orang yang masih belum tuntas ya nak ya. Nah, jadi bagi anak-anak ibu yang sudah tuntas, maka silakan nanti pelajari lagi, tambah lagi ilmunya dari berbagai sumber tentang ruksa dalam ibadah puasa, boleh dari internet, dari buku lainnya. Kemudian bagi anak-anak ibu yang belum tuntas hari ini, silakan nanti pelajari kembali materi kita. Nah, ibu akan adakan kembali kuis berikutnya untuk memperbaiki nilai anak-anak ibu. Apakah nantinya sudah tuntas atau belum? Sampai di sini paham anak-anak ibu? Paham. Nah, kemudian untuk minggu depan silakan baca lagi materi berikutnya, ruksa dalam ibadah zakat. Nah, baca dulu di rumah, tambah dulu ilmunya. Kemudian ibu akan adakan kuis besok di awal pertemuan. Paham anak-anak ibu? Paham. Sampai di sini ada lagi yang mau bertanya? Tidak? Ada lagi yang mau bertanya? Tidak. Kalau tidak, mari baca lafaz hamdalah.
semoga anak ibu semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa baca kembali materinya, kemudian baca materi yang akan datang. Ibu sudahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.